Hujan turun pelan di atap seng yang sudah berkarat. Suaranya tidak lagi menenangkan bagi Lukas. Justru terdengar seperti ribuan ketukan kecil yang mengingatkannya pada satu hal, betapa rapuhnya hidup yang sedang ia jalani. Air menetes dari sudut atap yang bocor, jatuh ke dalam ember tua yang diletakkan sembarangan di lantai tanah. Di dalam rumah sempit itu, udara pengap bercampur bau lembab dan asap sisa kayu bakar. Lukas duduk bersandar di dinding bambu yang hampir lapuk. Tubuhnya yang kurus dibalut kaos tipis yang warnanya sudah tidak jelas lagi, entah putih atau abu-abu. Matanya kosong, menatap ke arah pintu yang sedikit terbuka. Dari celah itu, ia bisa melihat jalanan berlumpur di depan rumahnya dan beberapa anak kecil yang berlari sambil tertawa meski hujan membasahi tubuh mereka. Tawa itu terasa asing. Ia terlahir dalam keluarga yang tidak pernah mengenal kata cukup. Sejak kecil, Lukas sudah terbiasa tidur dalam keadaan perut kosong. Jika beruntung, ibunya bisa membawa pulang sedikit singkong dari tetangga yang iba. Jika tidak, mereka hanya meminum air putih dan berharap esok hari lebih baik. Ayahnya bekerja serabutan, tetapi uang yang seharusnya dibawa pulang kerap habis entah kemana. Kadang untuk minuman keras, kadang untuk berjudi di warung ujung desa. Pulang dalam keadaan sempoyongan, suaranya lantang penuh amarah, seolah dunia berutang padanya. Lukas sering menjadi sasaran kekesalan itu, meski tidak pernah tahu apa salahnya. Di sudut ruangan, ibunya terbaring lemah di atas kasur tipis yang hampir tidak layak disebut kasur. Tubuhnya semakin hari semakin kurus, batuknya tidak pernah berhenti. Lukas tahu ibunya sakit, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Berobat ke puskesmas pun butuh uang. Lukas, suara sang ibu pelan, hampir tertelan suara hujan. Lukas segera bangkit dan duduk di sampingnya. Iya, Bu. Ibunya tersenyum lemah, mengangkat tangannya untuk menyentuh pipi anaknya. Tangannya dingin, kurus seperti ranting. Maafkan ibu, tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untukmu. Ucapan itu menusuk lebih dalam dari rasa lapar. Lukas menggeleng cepat. Jangan bilang begitu, Bu. Aku tidak apa-apa. Padahal ia sangat tidak baik-baik saja. Di dalam hatinya, ada luka yang sudah mengering tetapi meninggalkan bekas yang pedih. Luka karena melihat ibunya menderita. Luka karena ejekan teman-temannya. Luka karena pakaian usangnya yang membuat ia selalu duduk di bangku paling belakang di sekolah. Luka karena rasa rendah diri yang perlahan tumbuh menjadi iri. Iri pada mereka yang hidupnya lebih baik. Saat teman-temannya bercerita tentang mainan baru, tentang sepatu baru, tentang liburan bersama keluarga, Lukas hanya diam. Ia belajar menahan diri untuk tidak bersuara. Ia belajar menerima bahwa hidup tidak berlaku adil untuk semua orang. Namun, justru dari ketidakadilan itulah sebuah janji tumbuh di dalam dirinya. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, Lukas berdiri di tepi sawah, menatap langit yang perlahan berubah warna menjadi jingga. Angin lembut menyentuh wajahnya, membawa aroma tanah basah yang khas. Di kejauhan, terdengar suara anak-anak memanggil nama satu sama lain, memulai permainan di lapangan kecil. Lukas mengepalkan tangannya. Aku tidak mau hidup seperti ini selamanya, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia menatap rumah-rumah yang lebih besar di ujung desa, dengan dinding tembok dan lantai keramik yang mengilap. Dari kejauhan, ia bisa melihat cahaya lampu yang terang, jauh berbeda dari lampu minyak kecil di rumahnya. Aku harus keluar dari kemiskinan ini. Kalimat itu bukan lagi sekadar harapan, melainkan sumpah yang tertanam kuat. Sumpah yang kelak akan menuntunnya pada jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Jalan yang penuh godaan, keputusan salah, penyesalan, dan akhirnya, penebusan. Hari-hari berlalu, dan Lukas tumbuh menjadi seorang pemuda pendiam namun penuh ambisi.
Ia bekerja apa saja yang bisa ia lakukan. Mengangkat barang di pasar, membantu memanen padi, membersihkan kandang, bahkan menjadi kuli bangunan ketika ada proyek di desa sebelah. Tangannya penuh luka, punggungnya sering nyeri, tapi ia tidak pernah mengeluh. Bukan karena kuat, melainkan karena rasa takut jika ia berhenti bekerja, ia akan kembali menjadi anak kecil yang hanya bisa menatap hujan dari balik dinding bambu. Suatu hari, saat sedang mengantarkan karung sayuran ke pasar, Lukas melihat seorang perempuan berdiri di depan kios kecil yang tertata rapi. Perempuan itu tengah menata dagangan sambil tersenyum kepada pembeli. Kerudung sederhana menutupi rambutnya. Pakaiannya tidak mewah, tapi bersih dan anggun. Ada ketenangan yang memancar dari wajahnya. Lukas tidak tahu siapa dia saat itu. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang berbeda ketika matanya bertemu dengan mata perempuan itu untuk pertama kalinya. Bukan hanya karena wajahnya yang meneduhkan, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam hidup, Lukas melihat seseorang yang seolah hidupnya berjalan di jalur yang benar. Penuh keteguhan, penuh keyakinan. Perempuan itu adalah Aisyah. Tapi saat itu, Lukas belum mengetahui bahwa pertemuannya dengan Aisyah bukan sekadar kebetulan biasa. Ia belum tahu bahwa perempuan itu kelak akan menjadi bagian terbesar dari perjalanan hidupnya. Perjalanan yang dipenuhi cinta, kesalahan, kejatuhan, dan di ujungnya, sebuah cahaya penuntun menuju Tuhan. Yang Lukas tahu saat itu hanyalah satu hal. Di tengah kemiskinan, luka, dan keputusasaan, untuk pertama kalinya ia melihat secercah harapan. Dan dari titik itulah, takdir mulai menulis kisahnya yang sebenarnya. Pasar selalu ramai sejak matahari baru naik setinggi tombak. Suara tawar-menawar bersahut-sahutan, bercampur dengan teriakan pedagang sayur, bau rempah-rempah, dan aroma ikan segar yang menyengat. Di antara hiruk-pikuk itu, Lukas mendorong gerobak kayu yang rodanya sudah berderit sejak pagi. Di atasnya bertumpuk beberapa karung kubis dan kentang hasil panen milik seorang petani yang memintanya membantu mengantar ke beberapa kios. Keringat mengalir dari pelipisnya meski matahari belum terlalu terik. Tangannya memerah karena memegang tali kasarnya sejak tadi. Tetapi langkahnya tetap mantap. Baginya, lelah sudah menjadi bagian dari kehidupan. Saat ia melewati sebuah kios kecil di sudut pasar, langkahnya melambat tanpa sadar. Kios itu terlihat berbeda dengan kios lain di sekitarnya. Tidak terlalu besar, namun tertata rapi. Sayuran disusun simetris dalam keranjang bersih, bumbu dapur ditata pada rak kayu, dan beberapa botol minyak goreng dipajang dengan tertib. Di balik meja kayu, berdiri seorang perempuan yang kini sudah sedikit lebih jelas terlihat oleh Lukas. Kerudungnya berwarna coklat muda, bersih dan sederhana. Wajahnya tidak memakai riasan berlebihan, tetapi tampak teduh dan menenangkan. Senyumnya hangat saat melayani pembeli, dan tutur katanya lembut namun tegas ketika menimbang barang. Itulah Aisyah. Sejak pertemuan singkat beberapa hari lalu, sosok itu entah mengapa terus terbayang di benak Lukas. Bukan karena ketertarikan fisik semata, tetapi karena sikapnya yang berbeda dari orang-orang lain di pasar. Tidak ada rasa lelah, tidak ada keluhan, yang terlihat hanya kesungguhan dan rasa syukur. Sampai, Lukas? Tanya seorang pedagang, menyadarkannya dari lamunan. Iya, Pak. Jawabnya pelan, lalu mengangkat salah satu karung untuk diturunkan. Ia mencoba kembali fokus, tetapi sudut matanya masih sesekali mencuri pandang ke arah kios Aisyah. Perempuan itu terlihat sibuk melayani dua orang ibu-ibu sambil sesekali melemparkan senyum kecil. Dalam hatinya, Lukas merasa aneh. Ia, yang biasa acuh pada dunia sekitar, kini justru merasa ingin tahu lebih banyak tentang seseorang yang bahkan belum ia kenal. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Lukas tidak langsung pergi. Ia berdiri di dekat kios yang sedikit jauh, berpura-pura memperbaiki tali di gerobaknya. Sebenarnya, ia hanya sedang mencari alasan untuk lebih dekat. Tak lama kemudian, seorang pembeli terakhir pergi dari kios Aisyah. Perempuan itu menghela napas pelan, lalu mulai merapikan kembali dagangannya. Saat itulah keberanian Lukas terkumpul, meskipun terasa sangat berat di dada. Ia melangkah mendekat. Maaf,
Mbak Aisyah. Ya. Aisyah menoleh, sedikit terkejut karena tidak menyangka ada seseorang yang memanggil namanya. Iya, kita pernah bertemu? Tanyanya ramah, tidak menunjukkan rasa curiga. Beberapa hari lalu. Aku yang mengantarkan sayuran ke kios ini, jawab Lukas sambil sedikit menunduk. Waktu itu aku dengar orang memanggil Mbak dengan nama Aisyah. Oh, iya, benar. Senyum lembut kembali muncul di wajah itu. Ada yang bisa saya bantu? Lukas terdiam sejenak. Ia bingung harus berkata apa. Ia bukan pria yang pandai bicara, apalagi kepada perempuan. Namun entah mengapa, di depan Aisyah, ia merasa ada dorongan untuk jujur, sesuatu yang jarang ia rasakan. Saya cuma ingin kenalan, ucapnya canggung. Nama saya Lukas. Senang berkenalan, Lukas, jawab Aisyah sederhana. Dua kata itu saja sudah membuat jantung Lukas berdegup lebih kencang dari biasanya. Sejak hari itu, Lukas mulai mencari-cari alasan untuk bisa lewat di depan kios Aisyah. Kadang ia datang mengantar barang, kadang hanya membeli segelas teh di warung seberang. Sedikit demi sedikit, mereka mulai saling mengenal. Lukas mengetahui bahwa Aisyah adalah anak tunggal. Ayahnya telah lama meninggal, sedangkan ibunya sakit-sakitan dan tinggal di rumah. Untuk menghidupi mereka berdua, Aisyah bekerja keras menjalankan usaha kecil itu sejak usia belasan tahun. Aku tidak pernah berpikir untuk mengeluh, kata Aisyah suatu sore saat pasar mulai sepi. Setiap orang diberi ujian yang berbeda. Tugasku hanya satu, menjalaninya sebaik mungkin. Perkataan itu sederhana, tapi bagi Lukas, terdengar seperti petuah yang sangat dalam. Ia membandingkan sikap Aisyah dengan dirinya sendiri. Mereka sama-sama hidup dalam kesulitan, tapi cara menyikapinya sangat berbeda. Aisyah menghadapi semuanya dengan tenang dan penuh syukur. Sedangkan dirinya, penuh amarah pada dunia. Bagaimana bisa Mbak setegar itu? Tanya Lukas suatu hari. Aisyah tersenyum. Bukan tegarnya aku yang hebat, Lukas. Tapi ada keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah memberi beban melebihi kemampuan hambanya. Jawaban itu kembali membuat Lukas terdiam lama. Ia tidak terlalu paham soal keyakinan yang dimaksud, tetapi ada kedamaian aneh yang masuk ke dalam hatinya setiap kali Aisyah berbicara. Hari demi hari berlalu, dan tanpa disadari, kehadiran Aisyah menjadi semacam pelita kecil di tengah hidup Lukas yang gelap dan sesak. Ia mulai lebih rajin bekerja, lebih rapi berpakaian meski hanya dengan satu pasang baju layak. Tangannya tidak lagi hanya bekerja demi uang, tetapi juga demi harga diri. Namun, jauh di sudut hatinya, tetap tersimpan keinginan yang belum sembuh. Keinginan untuk hidup enak, keinginan untuk keluar dari kemiskinan secepat mungkin. Suatu malam, saat Lukas pulang melewati jalan setapak di antara sawah, ia berhenti sejenak. Di kejauhan, ia melihat cahaya dari rumah Aisyah yang kecil tapi terlihat jauh lebih layak dari rumahnya sendiri. Meski sederhana, rumah itu bersih, hidupnya teratur, dan penuh ketenangan. Jika aku bisa berada di sisinya, mungkin hidupku akan berubah, gumamnya perlahan. Entah sejak kapan, keinginan itu bercampur antara harapan dan ambisi. Ada kekaguman pada Aisyah, tapi ada juga bayangan tentang kehidupan yang lebih baik, lebih layak, lebih dihormati oleh orang-orang. Dan disitulah, tanpa disadari oleh Lukas, benih dari keputusan besar yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya mulai tumbuh. Sebuah keputusan yang akan membawanya kepada cinta, pengorbanan, tetapi juga pada kesalahan terbesarnya. Di balik senyuman Aisyah yang tulus, Lukas melihat masa depan yang ia impikan. Namun ia belum tahu bahwa masa depan itu hanya bisa dicapai dengan satu hal yang selama ini tidak pernah benar-benar ia miliki, kejujuran pada hatinya sendiri. Di tengah kesederhanaan Aisyah, Lukas menemukan cahaya. Tetapi pertanyaannya, apakah ia mencari cahaya itu karena ingin menjadi lebih baik, atau hanya ingin menikmati terangnya? Jawaban itu baru akan terungkap pada langkah hidupnya yang selanjutnya. Sejak semakin sering berbincang dengan Aisyah, ada sesuatu dalam diri Lukas yang perlahan berubah. Bukan hanya cara pandangnya terhadap hidup,
tetapi juga cara ia memandang dirinya sendiri. Di hadapan perempuan itu, Lukas merasa tidak lagi seperti lelaki miskin yang tak berarti apa-apa. Aisyah tidak pernah memandangnya rendah. Ia selalu berbicara dengan nada yang sama, lembut dan tenang, seolah setiap manusia memang berhak dihargai, siapapun dia. Namun, di balik rasa nyaman itu, hati Lukas justru semakin dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya gelisah. Mengapa Aisyah begitu teguh dengan keyakinannya? Mengapa ia begitu damai dalam kesederhanaan? Dari mana kekuatan yang membuatnya tetap mampu tersenyum meski hidup tidak selalu ramah? Jika Aisyah orang biasa, jawabannya mungkin terletak pada ketegaran. Tapi Lukas merasa, ada sesuatu yang lebih kuat dari itu semua. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk di balik atap kios, Lukas memberanikan diri bertanya. Wajahnya tampak serius, tidak seperti biasanya yang selalu canggung. "Mbak Aisyah," panggilnya pelan. "Iya, Lukas," jawab Aisyah sambil terus menata dagangannya. "Boleh aku tanya sesuatu yang mungkin agak sensitif?" Aisyah berhenti sebentar, lalu menoleh. "Boleh, selama itu tidak melukai siapapun." Lukas menelan ludah. Apa yang membuat Mbak begitu yakin dan tenang menjalani hidup? Aisyah terdiam sebentar. Ia tampak berpikir hati-hati, seolah tidak ingin salah menyampaikan. "Karena aku percaya, setiap langkah hidup ini diawasi dan dipandu oleh Tuhan," jawabnya akhirnya. "Aku hanya berusaha menjalani yang terbaik, sisanya aku serahkan." Jawaban itu sederhana, namun terasa sangat dalam. Lukas menunduk, mencerna setiap kata. Ia membandingkannya dengan hidupnya sendiri yang penuh keraguan dan rasa iri pada orang lain. "Aku tidak pernah punya keyakinan setenang itu," gumamnya lirih. Aisyah memandang Lukas dengan penuh empati. "Mungkin bukan karena kamu tidak punya, tapi karena kamu belum menemukannya," ucapnya lembut. Kalimat itu menancap di pikirannya, jauh lebih dalam dari yang Aisyah sadari. Sejak saat itu, Lukas mulai bertanya lebih banyak tentang kehidupan Aisyah, bukan hanya tentang dagangan dan usahanya, tetapi tentang bagaimana ia menjalani hari-harinya, bagaimana ia berdoa, bagaimana ia berserah saat hidup terasa berat. Aisyah tidak pernah memaksa. Ia hanya bercerita ketika Lukas bertanya. Lukas pun mulai memperhatikan hal-hal kecil, bagaimana Aisyah selalu menyisihkan sebagian uangnya untuk orang yang membutuhkan, bagaimana ia lebih memilih berjalan kaki daripada naik kendaraan demi menghemat pengeluaran, dan bagaimana ia selalu mengucap syukur meski hidupnya jauh dari kata mewah. Di satu sisi, Lukas kagum. Di sisi lain, ia malah semakin merasa banyak kekurangan dalam dirinya sendiri. Namun, ada satu kenyataan lain yang juga tumbuh bersamaan dengan kekaguman itu. Lukas mulai menyukai Aisyah bukan hanya sebagai sosok inspiratif, tetapi sebagai seorang perempuan. Ia menyukai cara Aisyah tersenyum ketika melayani pembeli. Ia menyukai caranya menyibak kerudung saat angin berhembus terlalu kencang. Ia menyukai suara lembutnya ketika mengucap, "Terima kasih," pada siapapun. Ia menyukai segalanya. Suatu malam, Lukas duduk sendirian di depan rumah reotnya. Cahaya bulan menerobos di antara dedaunan, membuat bayangan memanjang di atas tanah yang becek. Ia menatap jari-jarinya yang kasar, lalu mengepalkan tangan. "Aisyah terlalu baik untuk orang sepertiku," gumamnya. Tapi kemudian, pikirannya berbelok pada odong-odong kehidupan yang diimpikannya. Rumah yang lebih layak, kehidupan yang lebih tenang, tidak lagi memikirkan apakah besok bisa makan atau tidak. "Aku bisa mengubah hidup kalau bersamanya." Sejak itulah, di dalam diri Lukas terjadi percampuran rasa yang rumit. Ada cinta, ada kagum, ada harapan, tetapi juga ada ambisi tersembunyi yang perlahan menyusup ke dalam niat paling dalamnya. Suatu sore yang hening, setelah pasar mulai sepi, Lukas kembali berdiri di depan kios Aisyah lebih lama dari biasanya. Tangannya berkeringat, napasnya sedikit berat. "Mbak, aku ingin bicara serius," katanya akhirnya. Aisyah memandangnya dengan wajah tenang. "Ada apa, Lukas?" "Aku tahu ini terdengar gila, dan mungkin terlalu berani, tapi," suara Lukas bergetar, "aku ingin menikah denganmu." Sejenak,
Dunia seolah membeku. Aisyah terdiam lama. Matanya tidak langsung menunjukkan keterkejutan atau kemarahan. Justru yang muncul adalah sebuah keheningan yang penuh pertimbangan. "Lukas, kamu sadar apa yang kamu katakan?" ucapnya akhirnya pelan. "Pernikahan bukan hanya tentang rasa suka." "Aku tahu, aku sadar," jawabnya cepat. "Aku ingin berubah. Aku ingin jadi lebih baik. Aku ingin hidup yang berbeda." "Aku berbeda keyakinan darimu," lanjut Aisyah jujur. "Dan aku tidak bisa menikah dengan orang yang tidak sejalan dalam hal itu." Lukas menunduk. Kalimat itu sebenarnya sudah ia duga sejak awal, tapi mendengarnya langsung tetap terasa berat. "Aku siap belajar, Aisyah," ucapnya kemudian. "Aku siap mengikuti jalan hidupmu. Aku siap masuk Islam." Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan penuh makna. Aisyah memandang Lukas dengan mata yang sulit diartikan. Ia tidak senang berlebihan, namun juga tidak tersenyum. Ada kesedihan tipis yang melintas di wajahnya. "Lukas, keyakinan bukan pakaian yang bisa kamu kenakan hanya untuk satu tujuan," katanya hati-hati. "Itu keputusan besar yang menyangkut hidupmu, bukan hanya tentang aku." "Aku mengerti," Lukas berbisik. "Tapi ini yang aku mau." Mungkin Lukas tidak berbohong sepenuhnya. Namun, di dalam hatinya, ia belum menyadari bahwa kemauannya masih bercampur antara niat dan pamrih, antara cinta dan keinginan untuk keluar dari kemiskinan. Beberapa minggu kemudian, Lukas mengucapkan dua kalimat yang akan mengubah identitas dan jalan hidupnya untuk selamanya. Di hadapan beberapa saksi dan seorang pemuka agama, Lukas mengucapkan syahadat dengan suara yang bergetar, bukan karena kesadaran yang sepenuhnya matang, melainkan karena perasaan campur aduk yang tidak mampu ia jelaskan dengan kata-kata. Aisyah menangis saat mendengarnya. Ia menangis bukan karena kemenangan, melainkan karena haru dan rasa takut sekaligus. Takut jika niat di balik ucapan itu tidak sekuat yang terlihat. Namun, ia tetap memilih percaya pada kebaikan manusia. Dan dari titik itulah, Lukas resmi menjadi bagian dari kehidupan Aisyah, bukan hanya sebagai pria yang jatuh cinta, tetapi sebagai seseorang yang telah melangkah ke dalam keyakinan baru, meski hatinya belum sepenuhnya siap dengan makna terbesar di baliknya. Di balik senyuman yang muncul hari itu, tersimpan garis takdir yang panjang dan berliku. Takdir yang kelak akan menguji cinta mereka, menguji keikhlasan Aisyah, dan menguji Lukas sampai di batas terakhir hidupnya. Namun untuk saat itu, satu hal yang pasti, cinta telah menyatukan mereka, dan pilihan telah diambil. Waktu berjalan seperti air sungai yang tenang di musim kemarau. Tidak deras, tidak pula benar-benar kering, tetapi menyimpan perubahan yang seringkali tidak disadari. Begitu pula kehidupan Lukas dan Aisyah setelah pernikahan itu berlangsung. Di awal pernikahan, banyak orang melihat mereka sebagai pasangan yang beruntung. Lukas telah berpindah keyakinan, mengenal Islam, dan menjalani kehidupan baru bersama Aisyah. Usaha milik Aisyah yang semula hanya warung kecil di pinggir pasar kini mulai berkembang perlahan. Banyak pelanggan datang bukan hanya karena barang dagangan yang lengkap, tetapi juga karena keramahan Aisyah yang tulus kepada siapapun. Lukas sering membantu di toko. Ia mengangkat barang, menjaga kas, dan sesekali melayani pembeli. Dari luar, ia tampak seperti suami yang bertanggung jawab. Namun di dalam hatinya, sebuah kegelisahan perlahan tumbuh. Ia merasa lelah. Ia merasa semua yang ia jalani bukan sepenuhnya miliknya. Ia tidak pernah benar-benar mencintai perjuangan Aisyah. Yang ada hanya bayangan tentang hidup yang lebih mewah, lebih mudah, dan lebih diakui orang. Ia ingin cepat kaya, ingin cepat menikmati hasil tanpa harus berpeluh setiap hari. "Aisyah, sampai kapan kita hidup begini?" tanya Lukas suatu malam, sambil memandang langit-langit rumah mereka yang sederhana. "Apa maksudmu, Lukas?" Aisyah menoleh dengan senyum lembut. "Aku ingin usaha ini lebih besar. Aku ingin kita punya toko besar, punya rumah yang lebih bagus. Aku capek hidup pas-pasan seperti ini." Aisyah terdiam sejenak.
Ia memandang wajah suaminya yang dulu terlihat begitu yakin ingin memulai hidup baru, namun kini penuh dengan tuntutan. Semua butuh proses. Lukas, rezeki itu bukan hanya soal besar atau kecil, tapi berkah atau tidak. Kita harus sabar. Kau selalu bicara soal sabar, potong Lukas dengan nada sedikit meninggi. Aku ingin hidup yang lebih baik sekarang. Aisyah menundukkan kepala. Bukan karena takut, tetapi karena tidak ingin pertengkaran itu makin membesar. Ia menghela napas, menenangkan hatinya sendiri. Baik, Lukas, ucapnya pelan. Kalau itu yang kau inginkan, kita bisa berusaha bersama. Tapi jangan dengan cara yang salah. Kata-kata itu tidak dijawab Lukas. Ia hanya berbalik badan dan masuk ke kamar, meninggalkan Aisyah yang kini menatap sajadah di sudut ruangan dengan mata berkaca-kaca. Sejak hari itu, perubahan dalam diri Lukas semakin terlihat. Ia mulai jarang salat, sering beralasan sibuk, atau mengeluh lelah. Ia tidak lagi bertanya tentang makna solat, tentang Tuhan, atau tentang kehidupan akhirat seperti dulu. Yang ada dalam pikirannya hanyalah uang. Sementara itu, Aisyah tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan dagangan, dan membuka toko dengan senyum yang tak pernah hilang. Ia percaya, suatu saat hati Lukas akan tenang dan kembali ingat tujuan awalnya memeluk Islam. Namun hari-hari mulai terasa berat. Suatu siang, saat matahari membakar aspal jalan hingga terasa bergetar, seorang pemasok datang dengan wajah murung. "Maaf, Aisyah. Mulai bulan depan harga barang naik. Banyak bahan yang mahal," katanya. Aisyah terkejut. "Naik? Seberapa besar?" "Hampir 2 kali lipat." Itu bukan kabar baik. Jika harga naik, ia harus menaikkan harga jual, dan itu bisa membuat pelanggan pergi. Namun ia tidak punya pilihan. Ketika Aisyah menyampaikan hal itu pada Lukas, respons yang ia terima bukan dukungan, melainkan kemarahan. "Sudah, tutup saja usaha ini. Cari saja kerja lain," bentak Lukas. "Toko ini sumber penghasilan kita." "Lukas," suara Aisyah lirih, "kau terlalu lemah. Kau tidak tahu cara menjalankan bisnis. Dari dulu hidupmu hanya begini-begini saja." Kata-kata itu menghantam dada Aisyah seperti palu. Ia tidak membalas, tidak membentak, tidak menuntut. Ia hanya menangis diam-diam di dalam kamar mandi agar Lukas tidak mendengarnya. Di dalam hatinya, ia terus berdoa, "Ya Allah, lembutkanlah hati suamiku. Jangan biarkan ia jauh darimu. Jangan biarkan aku membenci orang yang seharusnya kau cintai." Hari berganti hari. Usaha mulai sepi. Pendapatan menurun. Barang dagangan menumpuk. Pelanggan lama datang lebih jarang. Beberapa bahkan berpindah ke toko lain. Lukas semakin dingin. Ia jarang membantu, lebih sering pergi entah kemana. Ia tidak lagi tersenyum pada Aisyah. Ia tidak lagi memanggil namanya dengan lembut seperti dulu. Suatu malam, ia pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya lelah, matanya merah, dan bau alkohol samar tercium dari pakaiannya. Aisyah berdiri kaget di ambang pintu. "Lukas, kau minum?" "Bukan urusanmu," jawabnya kasar sambil berjalan masuk. Air mata Aisyah kembali menetes. Ia tidak menyangka lelaki yang dulu dengan air mata memohon untuk memeluk Islam, kini perlahan menjauh dari semua itu. "Kenapa semuanya berubah, Lukas?" ia berbisik dalam tangis. Lukas berhenti sejenak. Wajahnya kosong. "Karena hidup tidak seperti yang kau bayangkan, Aisyah." Aisyah hanya bisa terduduk di lantai. Dunia yang ia bangun bersama doa dan keyakinan, kini mulai runtuh pelan-pelan. Di malam itu, di antara isak tangis yang nyaris tak bersuara, Aisyah tetap menengadahkan tangannya. "Ya Allah, jika cobaan ini datang karena dosaku, ampuni aku. Tapi jika ini adalah ujian untuk menjaga iman suamiku, tolong kuatkan aku untuk bertahan." Ia tahu, perjalanan ini belum selesai.
Ia belum tahu bahwa badai yang lebih besar masih menunggu di depan sana, badai yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dan di balik kegelapan malam itu, tak ada seorang pun yang menyangka, langkah Lukas sedang menuju titik tergelap dalam hidupnya. Sementara Aisyah, dengan air mata dan doa, justru sedang berjalan menuju cahaya yang paling terang. Pagi itu, langit tampak kelabu. Awan bergelayut rendah seperti beban yang menggantung di dada Aisyah sejak beberapa minggu terakhir. Angin bertiup pelan, menerbangkan debu-debu halus di depan toko yang kini jarang dibuka. Sudah 3 hari Aisyah tidak mengangkat rolling door tokonya. Bukan karena ia malas, tetapi karena tak ada lagi barang yang bisa dijual. Rak-rak kayu di dalam toko itu kini kosong. Tak ada lagi beras, gula, kopi, atau minyak goreng yang biasa tersusun rapi. Yang tertinggal hanya debu, kardus bekas, dan kenangan tentang masa ketika toko kecil itu menjadi sumber harapan dan doa. Aisyah berdiri di ambang pintu, memandang ke dalam dengan mata kosong. Tangannya memegang kunci yang dingin. Hatinya jauh lebih dingin. Beginikah akhirnya? Gumamnya pelan. Dari dalam rumah, terdengar suara Lukas membanting pintu kamar. Ia keluar dengan wajah kusut dan mata yang penuh kekesalan. "Kau tidak buka toko lagi?" tanyanya dingin. "Tidak ada lagi yang bisa dijual, Lukas," jawab Aisyah lirih. "Lalu bagaimana kita makan? Bagaimana bayar sewa? Bagaimana hidup?" Nada suara Lukas terdengar seperti orang yang akan meledak. "Aku sudah mencoba semua yang aku bisa." "Mencoba?" Lukas tertawa sinis. "Yang kulihat kau hanya pasrah. Kau bodoh mengurus usaha." Kata-kata itu menancap seperti pisau ke dada Aisyah. Namun ia tetap diam. "Aku sudah berjuang setiap hari, Lukas. Aku berdoa, aku bekerja, aku bertahan meski kau tidak lagi peduli." "Jangan bawa-bawa doa. Doamu tidak membuat kita kaya," bentak Lukas, membuat jantung Aisyah bergetar. Aisyah memejamkan mata. Air mata menetes pelan di pipinya. "Aku tidak pernah ingin kaya, Lukas. Aku hanya ingin hidup tenang dan berkah bersama orang yang kucintai." Lukas terdiam sejenak. Namun egonya terlalu tinggi untuk mengakui kesalahan. Ia hanya membalikkan badan dan menendang sebuah kursi hingga roboh. "Kau menghancurkan hidupku, Aisyah," teriaknya. Kalimat itu membuat dunia terasa berhenti. Aisyah terperangah. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara gemetar. "Aku meninggalkan hidup lamaku karena kau. Aku masuk ke duniamu, ke keyakinanmu, ke kehidupanmu. Tapi apa yang kudapat? Kemiskinan, kegagalan. Tidak ada apa-apa." Jantung Aisyah serasa diremas. "Kau bilang dulu kau masuk Islam karena keyakinan, bukan karena aku." "Kau naif," balas Lukas keras. "Aku berpikir hidup bersamamu akan membuatku lebih baik, lebih kaya. Tapi kau hanya perempuan miskin yang membawa sial." Kalimat itu membuat Aisyah jatuh terduduk. Tubuhnya lemah, hatinya hancur. Ia tidak membalas. Ia tidak membentak. Ia hanya diam, menangis, sambil menggenggam ujung pakaian yang basah oleh air mata. Hari itu menjadi titik paling gelap dalam hidupnya. Tidak ada lagi kehangatan di rumah kecil itu. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi percakapan lembut. Yang tersisa hanya jarak yang kian lebar dan dingin yang menembus sampai ke tulang. Malamnya, Aisyah duduk di atas sajadah yang mulai usang. Matanya bengkak, tubuhnya lelah. Tetapi hatinya masih berusaha bertahan. "Ya Allah, aku sudah jatuh sejauh ini, tapi aku tidak ingin membencinya. Aku tidak ingin membalas keburukan dengan keburukan. Jika Engkau masih memberinya hidayah, berikanlah. Jika tidak, kuatkan aku untuk menerima takdir." Di ruangan lain, Lukas duduk sendirian memandangi botol minuman di tangannya. Entah mengapa, kata-katanya siang itu terus terngiang di kepalanya. "Kau hanya perempuan miskin yang membawa sial." Hatinya mulai dipenuhi rasa gelisah yang aneh. Bukankah Aisyah justru orang yang selalu berjuang?
Yang rela bangun paling pagi dan tidur paling malam? Yang selalu bertahan meski dihancurkan oleh lidahnya sendiri? Namun Lukas mengusir pikiran itu. Ia lebih memilih minum, menenggelamkan rasa bersalah dalam cairan pahit yang membakar tenggorokan. Hari-hari berikutnya, Lukas semakin tak terkendali. Ia jarang pulang. Kadang ia menghilang semalaman. Aisyah tidak lagi bertanya kemana ia pergi. Hatinya sudah terlalu lelah untuk mengejar seseorang yang tidak ingin dikejar. Suatu sore, Lukas pulang dengan langkah berat. Wajahnya pucat. Ia duduk terpaku di kursi, memegangi kepalanya. Aisyah, panggilnya lemah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, nada suaranya tidak keras, tidak kasar, melainkan lelah dan takut. Ada apa, Lukas? Tanya Aisyah pelan. Kepalaku sakit sekali. Sudah 2 hari ini tidak hilang. Aisyah mendekat. Ia menyentuh kening Lukas. Panas. Kau demam. Bukan sekadar demam. Lukas meringis kesakitan. Seperti ada sesuatu yang menekan kepalaku. Batu besar. Sangat berat. Aisyah membantu Lukas berdiri lalu membawanya ke kamar. Ia mengompres keningnya dengan air dingin, meski di dalam hatinya masih ada luka yang belum sembuh. Beristirahatlah, Lukas. Kau masih peduli padaku? Suara Lukas pelan, hampir tak terdengar. Aku istrimu, jawab Aisyah, lirih. Bagaimanapun, aku masih mendoakanmu. Lukas memalingkan wajah. Ada rasa bersalah yang tak mampu ia lawan. Sejak malam itu, kondisi Lukas semakin menurun. Rasa sakit di kepalanya tidak hilang. Kadang ia menggigil, kadang meracau. Tubuhnya lemah, seperti kehilangan seluruh tenaga. Dan di saat itulah, Aisyah sadar, cobaan Lukas yang sebenarnya baru saja dimulai. Bukan lagi tentang kemiskinan, bukan lagi soal bisnis yang bangkrut, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bahkan tidak bisa diatasi dengan uang sebesar apapun di dunia ini. Sejak hari itu, tubuh Lukas seperti bukan lagi miliknya sendiri. Pagi datang, namun tidak membawa cahaya baginya. Yang datang hanya rasa sakit yang menusuk dari dalam kepala hingga ke seluruh tubuhnya. Kepalanya terasa berat, seakan dipukul benda keras dari dalam. Matanya sering berkunang-kunang, dan tubuhnya kehilangan tenaga seperti habis mengangkat beban bertonton. Aisyah tak pernah meninggalkannya barang sedetik pun. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, mengambil air, menyiapkan kompres, lalu duduk di sisi ranjang Lukas. Tangannya yang lembut terus mengusap kening suaminya, meski bekas luka di hatinya masih terasa. Minum dulu, Lukas. Suara Aisyah halus, penuh perhatian. Lukas membuka mata perlahan. Pandangannya kosong, lemah. Aku tidak kuat, Aisyah. Tubuhku seperti terbakar dari dalam, bisiknya. Aisyah menahan air matanya. Ia tak ingin Lukas melihat kesedihannya. Kau harus kuat. Nanti kita ke dokter. Ya. Mereka pun pergi ke puskesmas. Dokter memeriksa Lukas dengan serius, mengecek tekanan darah, melakukan tes sederhana, bahkan menyarankan pemeriksaan lanjutan. Namun tak ada hasil yang jelas. Semua tampak normal, sementara Lukas merasa seperti sedang sekarat perlahan. Secara medis, tidak ada yang mengkhawatirkan, kata dokter itu dengan ragu. Tapi kalau masih sakit, lebih baik periksa ke rumah sakit besar. Hari itu, Aisyah menggenggam tangan Lukas sepanjang jalan pulang. Lukas tak berkata apa-apa. Namun dari tatapannya terlihat ada ketakutan yang dalam. Dokter itu bohong? Tanyanya lirih. Tidak, Lukas. Mungkin hanya belum terlihat saja penyebabnya, jawab Aisyah. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Namun penyakit Lukas tidak kunjung membaik. Justru semakin aneh. Kadang ia terbangun di tengah malam sambil berteriak, seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Kadang tubuhnya menggigil saat mendengar suara azan. Kadang dadanya terasa sesak saat mendengar bacaan Al-Quran Aisyah.
Aisyah memperhatikan itu semua dalam diam. Ia tidak menuduh. Ia tidak menghakimi. Ia hanya semakin rajin berdoa. Di sudut sepi rumah mereka yang sederhana, setiap malam setelah Lukas tertidur, Aisyah bersujud lama sekali. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui isi hati manusia. Jika penyakit ini adalah teguran, maka sadarkanlah suamiku. Jika ini adalah ujian untukku, kuatkanlah aku. Aku tidak meminta kaya. Aku tidak ingin balasan apapun. Aku hanya ingin Lukas mengenal kembali cahayamu sebelum ajal menjemputnya. Air mata membasahi sajadah. Hatinya terasa robek, tetapi tetap berpegang pada satu keyakinan. Allah tidak pernah zalim pada hambanya. Sementara itu, Lukas mulai tenggelam dalam penyesalan. Di saat-saat ketika rasa sakit sedikit mereda, ingatannya kembali pada semua kata buruk yang pernah ia ucapkan pada Aisyah. Tentang bagaimana ia menyebut Aisyah perempuan miskin, pembawa sial, beban, bukan anugerah. Kini perempuan itu justru menjadi satu-satunya orang yang tinggal di sisinya. Tidak ada lagi teman-temannya. Tidak ada orang-orang yang dulu menemaninya minum. Tidak ada yang datang menjenguk. Yang ada hanya Aisyah, dengan mata lelah, wajah pucat, tapi hati yang masih setia. Suatu malam, Lukas menarik lengan bajunya. Aisyah, panggilnya lemah. Iya, Lukas. Aisyah mendekat. Kenapa kau masih di sini? Setelah semua yang kulakukan. Karena aku istrimu, jawab Aisyah pelan. Dan karena aku masih percaya, di dalam hatimu, masih ada kebaikan. Lukas terdiam. Air mata mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia menangis. Bukan karena marah, bukan karena kecewa, melainkan karena menyesal. Aku takut mati, Aisyah. Suaranya gemetar. Aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi padaku. Aisyah menggenggam tangannya dengan lembut. Tak ada yang perlu ditakuti jika kau kembali mengingat Allah. Lukas. Nama itu, Allah, membuat Lukas terdiam. Nama yang dulu pernah ia ucapkan dalam syahadat. Nama yang sempat ia lupakan. Nama yang kini terasa asing, namun juga begitu dekat di hatinya. Aku sudah terlalu jauh, bisiknya. Tidak ada kata terlambat selama kau masih bernapas, jawab Aisyah penuh keyakinan. Sejak malam itu, Aisyah mulai membacakan doa-doa lembut di dekat kepala Lukas. Ia memutar lantunan ayat suci pelan-pelan, bukan dengan paksaan, hanya sebagai pengingat. Dan anehnya, setiap kali ayat-ayat itu terdengar, Lukas merasa dadanya sedikit lebih ringan. Seperti ada sesuatu yang menenangkan, walau rasa sakit masih menghantam tubuhnya. Hari-hari selanjutnya, Aisyah tidak hanya menjadi istri. Ia menjadi perawat, penjaga, sekaligus doa yang hidup di samping Lukas. Ia menyuapi, memandikan, mengganti pakaian, menghapus keringat, dan memeluk Lukas saat tubuh itu menggigil ketakutan. Orang-orang di sekitar heran. Kenapa kau masih bertahan, Aisyah? Laki-laki itu sudah menyakitimu. Aisyah hanya tersenyum. Aku tidak mencintai perbuatannya, tapi aku masih mencintai jiwanya. Waktu berlalu. Tubuh Lukas semakin kurus. Matanya cekung. Tulangnya menonjol. Setiap napas terasa berat baginya. Namun dalam penderitaan itu, mulai tumbuh sesuatu yang baru di hatinya. Kesadaran, penyesalan, kerinduan pada Tuhan yang pernah ia yakini. Dan di suatu subuh yang dingin, saat Aisyah membangunkannya untuk minum air, Lukas berbisik dengan suara yang sangat pelan namun jelas. Aisyah, ajarkan aku lagi. Bagaimana caranya mendekat pada Tuhanmu? Air mata Aisyah jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia melihat kembali Lukas yang dulu. Bukan Lukas yang sombong. Bukan Lukas yang tamak. Bukan Lukas yang penuh amarah. Tetapi Lukas, seperti anak kecil yang tersesat, ingin pulang. Subuh itu datang dengan sunyi yang berbeda.
Tidak ada suara ayam berkokok yang biasa terdengar dari kejauhan. Tidak ada derit pintu tetangga yang berangkat ke pasar. Hanya ada suara napas Lukas yang tersengal-sengal dan langkah pelan Aisyah yang mondar-mandir di dalam rumah kecil mereka. Udara terasa lebih dingin daripada biasanya. Aisyah duduk di sisi ranjang, memandangi wajah Lukas yang semakin tirus dari hari ke hari. Pipi yang dulu sedikit berisi, kini cekung. Bibirnya kering. Namun matanya, kali ini terlihat berbeda. Ada cahaya lembut di sana. Aisyah, bisiknya pelan. Iya, Lukas. Ajarkan aku lagi tentang Tuhanmu. Air mata langsung mengalir di pipi Aisyah. Tangannya gemetar, namun bukan karena takut. Ini adalah getaran harapan yang selama ini ia simpan rapat di dalam doa-doanya. Pelan-pelan saja, Lukas. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Kitalah yang sering menjauh. Lukas mengangguk lemah. Dulu, aku mengucapkan syahadat hanya agar diterima olehmu. Aku ingin hidup lebih enak. Aku ingin hartamu, bukan Tuhanmu, katanya terbata-bata. Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk hatinya sendiri. Tapi sekarang aku sadar, aku tidak punya apa-apa. Uang habis, teman pergi, tubuh hancur. Yang tersisa hanya aku dan Tuhan yang dulu kutinggalkan. Aisyah menunduk, menahan isak yang mulai pecah di dadanya. Dan kau, lanjut Lukas. Kau tetap di sini. Setelah aku menyakitimu, menghinamu, bahkan meninggalkanmu secara hati. Aku masih istrimu, Lukas, jawab Aisyah lirih. Dan aku percaya, Tuhan tidak pernah salah memilihkan jalan bagi siapapun. Kalimat itu membuat Lukas menutup mata lama. Air mata mengalir dari sudut matanya, membasahi bantal yang sudah lama tak diganti. Aku ingin kembali, katanya akhirnya. Aku tidak ingin mati sebagai orang yang ingkar. Kata itu membuat dada Aisyah bergetar hebat. Ia mengambil segelas air, lalu membantu Lukas duduk setengah tegak. Dengan suara yang lembut, penuh cinta, ia mulai mengajarinya gerakan sholat sederhana dari atas ranjang. Bukan gerakan sempurna, tetapi penuh ketulusan. Lukas mengikuti dengan sisa kekuatannya. Saat tangannya terangkat, ia meringis kesakitan. Saat tubuhnya membungkuk, napasnya hampir terhenti. Namun ia memaksa bertahan. Ais, aku ingin sujud, bisiknya. Pelan-pelan, Lukas. Aisyah membantunya. Dengan sisa tenaga, Lukas menundukkan kepalanya kecil-kecilan ke atas bantal. Itulah sujud pertamanya dalam waktu sangat lama. Dan di saat itu, air mata Aisyah jatuh deras ke atas kain sprei. Hari-hari berikutnya dipenuhi doa dan air mata. Bukan lagi doa agar usaha kembali lancar. Bukan lagi permohonan agar kaya. Doa Aisyah kini hanya satu. Semoga Lukas diberi kesempatan untuk menutup hidupnya dalam iman. Suatu sore, Lukas meminta Aisyah membuka jendela kamar. Biar aku melihat langit, katanya. Aisyah melakukan itu. Cahaya matahari sore masuk perlahan, menyentuh wajah Lukas. Aisyah, Lukas tersenyum lemah. Cantik sekali. Langit selalu cantik, jawab Aisyah. Bukan langit, tapi caramu memandang hidup. Aisyah tertegun. Seandainya aku dahulu belajar darimu, mungkin hidupku tidak seberantakan ini. Maafkan dirimu sendiri dulu, Lukas. Aku sudah memaafkan banyak orang, tapi yang paling sulit adalah memaafkan diriku, katanya lirih. Aisyah menggenggam tangannya. Kalau Tuhan saja Maha Pengampun, apalagi kita. Malam itu, Lukas bermimpi yang aneh. Ia melihat sebuah jalan panjang, penuh kabut. Di ujung jalan itu, ada cahaya terang. Namun di antara dia dan cahaya, ada bayangan gelap yang menariknya ke belakang. Ia merasa takut. Tiba-tiba ia mendengar suara Aisyah memanggil namanya. Bukan dengan suara dunia, tapi seakan dari dalam jiwanya. Lukas, kembali. Ia terbangun dengan napas terengah. Aisyah, panggilnya.
Aisyah yang tertidur di lantai dekat ranjangnya terbangun kaget. Ada apa? Jangan biarkan aku pergi lagi. Penglihatannya berkaca-kaca. Aku ingin tetap di jalan yang benar. Aisyah mengangguk pelan sambil menangis. Aku akan menemanimu sampai kapanpun Tuhan mengizinkan. Hari demi hari berlalu, Lukas semakin tenggelam dalam kelelahan. Tubuhnya tidak lagi mampu bangkit sepenuhnya. Namun hatinya malah semakin hidup. Suatu hari ia berkata dengan suara yang hampir habis. Aisyah, bacakan lagi ayat itu, yang dulu sering kau baca. Aisyah tahu persis yang dimaksud Lukas. Ia duduk dekat telinganya, lalu membacakan dengan suara bergetar tapi indah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Air mata Lukas jatuh mengalir tanpa bisa dibendung. Masihkah Tuhan mau menerimaku? Tanyanya gemetar. Jika dia tidak mau, kau tidak akan mengingatnya lagi hari ini, jawab Aisyah penuh keyakinan. Kalimat itu seolah menjadi kekuatan baru di tubuh Lukas. Malam itu, ia menggenggam tangan Aisyah lebih erat daripada sebelumnya. Jika aku pergi, jangan pernah menyesal telah mencintaiku. Aku tidak pernah menyesal, jawab Aisyah. Cintaku bukan pada masa lalumu, tapi pada jiwamu yang sedang berjuang pulang. Lukas tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum itu bukan senyum palsu, bukan senyum ambisi, bukan senyum kebencian. Itu adalah senyum paling jujur yang pernah Aisyah lihat. Nanti, katanya pelan sekali, bimbing aku mengucapkan kalimat itu lagi. Kalimat apa? Kalimat yang menyelamatkan, sebelum ajal menjemput. Aisyah tahu, yang dimaksud Lukas adalah syahadat. Dan di saat itulah, ia sadar, waktu suaminya di dunia ini mungkin tidak lama lagi. Tapi justru di saat paling rapuh itulah, Lukas akhirnya menemukan kekuatan terbesarnya. Keinginan untuk kembali pulang kepada Tuhan. Ruang kecil di rumah sakit itu terasa sunyi. Hanya suara mesin monitor yang berbunyi pelan menyertai napas Lukas yang tersengal-sengal. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan tubuhnya begitu kurus hingga tulang-tulangnya tampak jelas di balik kulit yang menempel tipis. Penyakit yang selama berbulan-bulan menggerogoti tubuhnya telah mencapai puncaknya. Para dokter telah berkata jujur, harapannya sangat kecil. Di salah satu sudut ruangan, Aisyah duduk diam. Matanya tak lepas dari wajah pria yang dulu begitu dicintainya, yang kini tergeletak lemah di hadapan takdir. Tidak ada lagi amarah di matanya. Tidak ada lagi dendam. Semua telah digantikan oleh rasa iba, doa, dan cinta yang tulus. Cinta yang tidak lagi meminta balasan apapun. Ia menggenggam tangan Lukas yang dingin. Jemarinya nyaris tidak bergerak. Sesekali napas Lukas tersangkut di tenggorokan, membuat dadanya naik turun dengan susah payah. Ya Allah, bisik Aisyah, lirih. Jika ini memang waktunya, ampuni segala salahnya, dan tenangkan hatinya. Air mata menetes di pipinya, mengalir tanpa bisa ia hentikan. Ingatannya kembali pada masa-masa awal perkenalan mereka. Saat Lukas masih memandang Islam dengan rasa ingin tahu. Saat ia belajar sholat dengan kaku, membaca Al-Quran dengan terbata, namun penuh semangat. Saat ia mengucap syahadat pertama kali, matanya berkaca-kaca dan tangannya gemetar. Di saat itu, Aisyah percaya Lukas benar-benar ingin berubah. Namun dunia, ambisi, dan keserakahan perlahan menggerogoti hatinya. Ketika usaha mereka jatuh dan Lukas pergi meninggalkannya, seolah semua mimpi indah mereka ikut runtuh. Namun kini, semua itu terasa begitu jauh. Seseorang mengetuk pintu pelan. Perawat masuk, memeriksa kondisi Lukas, lalu menggelengkan kepala perlahan dan keluar kembali. Waktu Lukas tidak banyak. Aisyah mendekatkan wajahnya ke telinga Lukas yang sudah mulai kehilangan kesadarannya. Lukas, bisiknya dengan suara bergetar. Ini aku, Aisyah. Tak ada jawaban. Matanya tertutup, tapi jantungnya masih berdetak pelan. Aisyah mengusap dahinya dengan lembut.
Kalau ada satu hal yang ingin kau lakukan sebelum pergi, lakukanlah sekarang. Ia terdiam sejenak. Lalu, dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia mulai membimbing kembali kalimat yang dulu pernah Lukas ucapkan dengan penuh keyakinan. La ilaha illallah. Ruangan itu terasa hening, seolah waktu berhenti berdetak. Hanya suara detak mesin dan air mata Aisyah yang jatuh ke spray putih. La ilaha illallah. Ia mengulanginya lagi. Muhammadur Rasulullah. Terjadi hal yang tak terduga. Bibir Lukas perlahan bergerak. Sangat lemah, hampir tak terlihat. Tetapi Aisyah bisa melihatnya. Dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana, Lukas berusaha mengikutinya. La ilaha illallah. Aisyah terperanjat. Matanya membesar. Ia membungkuk lebih dekat, mencoba memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Lukas, ulangi, bisiknya dengan harapan yang bercampur antara tangis dan kebahagiaan. Sekali lagi, bibir itu bergerak. Lebih jelas. Muhammad, Rasulullah. Tangisan Aisyah pecah seketika. Ia memeluk tangan Lukas erat-erat. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Isaknya tak henti-henti. Wajah Lukas perlahan terlihat lebih tenang. Garis-garis kesakitan yang selama ini menempel di wajahnya seolah memudar, digantikan ketenangan yang tidak pernah Aisyah lihat sebelumnya. Beberapa menit kemudian, napas Lukas semakin pelan. Mesin monitor menunjukkan ritme yang semakin melemah. Namun Aisyah tidak panik. Ia hanya menggenggam tangannya lebih erat dan terus berdoa. Ya Allah, terimalah ia, ampuni semua salahnya. Ia datang kembali kepadamu di akhir hidupnya. Detik demi detik berlalu. Hingga akhirnya, bunyi monitor berubah menjadi satu garis panjang. Lukas telah pergi. Namun, ia pergi dengan satu kalimat suci di bibirnya. Perawat dan dokter masuk, memastikan keadaan. Mereka menatap Aisyah yang masih menggenggam tangan Lukas, seolah tak ingin melepaskan. Aisyah. Salah satu perawat memanggil pelan. Aisyah mengangguk, menatap wajah Lukas untuk terakhir kali. Ia tersenyum di balik air matanya. Selamat jalan, Lukas. Bisiknya. Semoga Allah mengampuni dan merahmatimu. Beberapa hari setelah kepergian Lukas, hujan turun deras di pemakaman. Tanah basah, udara dingin. Namun hati Aisyah terasa lebih hangat dari sebelumnya. Ia berdiri di depan batu nisan sederhana, tanpa tulisan mewah. Hanya nama kecil, Lukas. Tak ada kebencian di hatinya lagi. Yang tersisa hanyalah pelajaran hidup yang begitu besar. Ia sadar, seseorang bisa tersesat sejauh apapun, namun pintu Tuhan tetap selalu terbuka, bahkan di detik terakhir kehidupan. Aisyah tidak lagi merasa dirinya korban. Ia merasa menjadi saksi sebuah keajaiban. Keajaiban tentang hati yang kembali pulang. Saat melangkah meninggalkan pemakaman, angin berembus lembut menerpa wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum tanpa kesedihan yang menyiksa. Di dalam hatinya, ia berjanji, aku akan hidup lebih kuat, lebih ikhlas, dan lebih berserah. Langit mendung perlahan terbuka. Secercah cahaya matahari menembus awan kelabu. Seolah semesta tahu, luka telah berubah menjadi pelajaran, dan duka telah menjelma menjadi cahaya.